Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Anonymous Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air yang ada. Ustadz Abdul Somad ditahan di imigrasi Singapura, dimasukkan ke dalam ruangan berjeruji 1x2 meter. Ustadz Abdul Somad atau UAS mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan saat hendak melakukan dakwah di Singapura pada Senin 16 Mei siang hari. Kepada redaksi Republika, mubalik tersebut menuturkan dirinya sempat dimasukkan ke dalam ruangan sempit. Otoritas keimigrasian negara tersebut kemudian memintanya untuk kembali ke Indonesia. Tidak ada wawancara, tidak ada meminta penjelasan, tidak bisa menjelaskan ke siapa, ujar UAS saat dihubungi pada hari Selasa 17 Mei pagi hari. Berdasarkan keterangan yang disampaikan UAS kepada redaksi Republika, berikut ini adalah urutan peristiwa tersebut. Menurut alumnus Universitas Al-Azhar Mesir itu, dirinya dan juga rombongannya telah memenuhi semua persyaratan untuk masuk ke Singapura. Kami udah keluarkan arrival card, semua rute perjalanan sudah jelas. UAS kemudian membeberkan rencana perjalanannya. Akomodasi akan menggunakan minivan sebanyak 1 unit dengan kapasitas 17 tempat duduk. Pada Senin 16 Mei, rencananya UAS dan rombongan dijemput di Tanah Merah pada pukul 14.50. Selanjutnya mereka akan bergerak ke Arab Street, Masjid Sultan hingga beristirahat ke Hotel Lion Peak Bugis X Marrison Hotel. Adapun jadwal pada 17 Mei, UAS dan rombongan berangkat dari hotel itu pukul 9, lantas mereka beranjak ke SGST untuk mendapatkan tes antigen. Berikutnya, mereka memasuki Masjid Sultan serta beberapa spot pengambilan gambar seperti Singapore Flyer, Merlion, Singapore River, USS, dan juga Taman. Akhirnya pada sore hari mereka sampai ke Pelabuhan Feri Tanah Merah untuk kembali ke Indonesia via Batam, Kepulauan Riau. Pelaksanaan jadwal itu tidak jadi karena kendala yang dialami rombongan tersebut sejak di Pelabuhan Tanah Merah, Singapura, hari Senin 16 Mei pukul 13.30. Mereka terdiri atas UAS sendiri, istrinya, serta putranya yang masih berusiakan 3 bulan. Di samping itu ada seorang kawan UAS, istrinya dan kedua anak yang berusia masing-masing 21 tahun dan 4 tahun. Begitu berlabuh di Tanah Merah, beberapa petugas menarik UAS ke pinggir tempat orang-orang berlalu lalang. Dari sini berbagai pembatasan mulai dirasakan dari alumnus Darul Hadis Maroko itu. Hanya ingin memberikan tas berisi peralatan bayi ke istri, saya yang berjarak 5 meter saja tidak diizinkan. Rombongan UAS yang hampir keluar pelabuhan tersebut lantas diminta oleh para petugas kembali ke dalam, memasuki ruang keimigrasian. UAS sendiri dimasukkan ke dalam sebuah ruangan seluas kira-kira 1x2 meter persegi. Ruang beratap jeruji selama 1 jam, istri dan rombongan di ruang berbeda. Pada pukul 17.30 Senin 16 Mei, UAS dan rombongan dipulangkan ke Batam dengan menumpangi kapal feri terakhir. Yang disayangkan adalah tidak ada penjelasan apapun dari pihak keimigrasian Singapura, apakah Singapura sudah berubah menjadi negara yang mempekerjakan robot atau efek pandemi COVID-19 2 tahun. Ia pun juga tidak habis pikir mengapa perlakuan terhadap seorang intelektual muslimin sedemikian. Kami bukan teroris dan lain-lain, jika demikian perlakuan mereka terhadap orang-orang terdidik apalagi terhadap WNI lain. Begitu tutupnya. Ribut-ribut soal Ustadz Abdul Somad, KBRI Singapura mengirim nota diplomatik. Dugaan deportasi Ustadz Abdul Somad dari Singapura masih menjadi sorotan publik. Meluruskan serta untuk mencari tahu penyebab adanya dugaan itu, KBRI di Singapura telah mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Singapura. KBRI masih menunggu keterangan lebih lanjut dari Kemenlu Singapura atas nota diplomatik tersebut. Demikian keterangan resmi KBRI Singapura dilansir melalui redaksi Antara Selasa 17 Mei. Dalam keterangannya juga dijelaskan bahwa pihak KBRI di Singapura langsung melakukan komunikasi dengan Immigration and Checkpoints Authority begitu menerima informasi mengenai adanya penolakan atas seorang WNI. Dari komunikasi itu, KBRI Singapura menerima informasi dari ICA Singapura bahwa penolakan atau refusal of entry didasarkan alasan tidak eligible untuk mendapatkan izin masuk berdasarkan kebijakan imigrasi. KBRI juga masih menunggu keterangan lebih lanjut dari Kementerian Luar Negeri atas nota diplomatik itu. Terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Batam,
Subki Miuldi menjelaskan ada 6 rombongan termasuk Ustadz Abdul Somad yang akan masuk ke Singapura saat itu. Tidak ada pendamping atau protokoler dari UAS yang ikut, hanya rombongan inti. Mengenai jumlah rombongan kebetulan juga tidak diketahui. Untuk kabar yang beredar luas tentang UAS dideportasi, Subki menegaskan bahwa UAS tidak dideportasi melainkan ditolak masuk saat masih ada di bagian pemeriksaan paspor pelabuhan Tanah Merah. Bahasanya bukan dideportasi melainkan ditolak saat masih dalam proses pemeriksaan dokumen keimigrasian oleh petugas di sana. Kantor Imigrasi Batam memastikan dokumen keimigrasian milik Ustadz Abdul Somad lengkap saat melakukan perjalanan ke Singapura. UAS sendiri juga kesal, Singapura ini negara kecil kok sombong padahal wilayah kerajaan Melayu. Singapura menjadi trending di media sosial menyusul pelakuan petugas imigrasi negara itu. Bahkan muncul foto UAS di dalam sebuah tempat mirip ruangan tahanan. Menanggapi informasi tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo buka suara. Saat dikonfirmasi pada hari Selasa 17 Mei, Suryo membantah UAS dideportasi. Tetapi ada izin yang belum dipenuhi oleh UAS untuk berkunjung ke negara tersebut. Informasi yang didapatkan oleh ICA, UAS tidak diizinkan untuk masuk ke Singapura karena tidak memenuhi kriteria warga asing yang berkunjung ke Singapura. Jadi tidak dideportasi karena beliau belum masuk ke Singapura. UAS sebut bukan hoax. Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi alasan UAS dan juga sahabat-sahabatnya dideportasi oleh petugas imigrasi di Pelabuhan Tanah Merah Singapura pada Senin 16 Mei kemarin. Info saya dideportasi dari Singapura itu sahih, bukan hoax, ujar UAS dalam keterangan resminya melalui video yang dikirimkan sahabat UAS Ustadz Hendrik kepada redaksi pada Selasa 17 Mei pagi hari. Dirinya juga sempat di Pelabuhan Tanah Merah pukul 13.30 bersama istri dan anaknya. UAS juga heran karena menurutnya saat diinterogasi petugas imigrasi, dirinya tidak mendapatkan keterangan resmi alasan dideportasi. Hanya saja petugas imigrasi mengatakan hanya dubes Singapura di Indonesia yang bisa memberikan penjelasan. Apakah karena teroris, ISIS dan juga narkoba? Itu mesti dijelaskan. Dokumen saya lengkap semua, tidak ada kurang apapun. Menurut UAS, kejadian yang ada saat di Pelabuhan Tanah Merah, dirinya memang terakhir diperiksa dan langsung ditarik ke dalam ruangan. Sedangkan keluarga dan sahabatnya sudah lewat pemeriksaan. Menurut UAS dalam video itu, bahkan mereka di pelabuhan tersebut sampai 3 jam lamanya sebelum akhirnya dideportasi kembali ke Batam melalui kapal terakhir dari Singapura ke Batam pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Agenda UAS sendiri awalnya ke Singapura hanya berlibur. Selain bersama dengan istri Ustadzah Fatimah Az-Zahra, UAS juga membawa anaknya dan sahabatnya bersama dengan keluarga. Ketika dirinya menjelaskan datang bersama istri, petugas langsung mendatangi istri UAS dan sahabatnya dan menjemput langsung, akhirnya semuanya dideportasi. Di dalam ruangan itu saya terpikir Singapura ini negara kecil kok sombong dia. Padahal mereka ini di Singapura pendatang dan sebetulnya wilayah kerajaan Melayu, tapi memiliki kekuasaan. UAS juga menantang dubes Singapura di tanah air, alasan dirinya dideportasi karena selama ini dirinya bebas ke Malaysia dan negara lainnya. Memang dulu diakui UAS dirinya sempat mengalami hal yang sama di Timor Leste saat itu. Diundang untuk tablik akbar, dirinya dijegal karena mendapat keterangan dari Jakarta, dirinya disebut sebagai teroris. Karena memang belum itu tuh sebelum Pilpres, maklum dikhawatirkan mempengaruhi Pilpres. Sekarang Pilpres masih lama, saya khawatir Singapura file lama masih belum dihapus, orang Singapura harus diupdate status dan update pengetahuan. Bahkan UAS juga meminta Singapura bertanya kepada Malaysia dan Brunei yang memberikan gelar profesor dan juga doktor honoris causa.